Renungan kita di pagi ini dengan judul Kasih harus digenapi dalam hidup kita. Kasih harus digenapi dalam hidup kita. Dan ayat inti kita Roma 13 ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sekali lagi, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Betapa banyak orang berkekurangan dalam kasih. Kasih dapat membasmi dari hati kebencian, cemburu, dan perselisihan dan akar kepahitan yang olehnya banyak orang dinajiskan. Tidak pernah kasih Yesus dapat diterima dan dipancarkan dalam hati sebelum segala perasaan dengki, kebencian, kecemburuan, dan sangka-sangka jahat dijauhkan. Banyak orang yang menipu dirinya sendiri karena prinsip kasih tidak berdiam dalam hati mereka. Mereka boleh menutup mata kepada kesalahan dan kekurangan mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat menipu Allah. Haruslah diadakan suatu reformasi. Mata bajak kebenaran harus membajak petak-petak yang dalam di hati kita yang sombong dan membongkar tanah sifat-sifat kita yang tidak disucikan, agar roh dan kasih Yesus ditanamkan di dalam hati kita. Waktu sedang berlalu dengan cepatnya, dan setiap pekerjaan akan segera dihadapkan kepada pengadilan. Maka nama kita ataukah dosa-dosa kita akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Kasih murni adalah sederhana dalam kerjanya dan terpisah dari segala asas perbuatan yang lain. Apabila digabungkan dengan segala pendorong hati, duniawi dan kepentingan-kepentingan yang menguntungkan diri sendiri, kasih itu tidaklah murni lagi. Allah mempertimbangkan lebih dengan betapa banyak kasih kita bekerja daripada jumlah pekerjaan yang kita lakukan. Kasih adalah sifat surgawi. Hati jasmani tidak dapat menciptakannya. Tanaman semawi ini hanya dapat bertumbuh subur di mana Kristus memegang pemerintahan. Di mana ada kasih, di situ kuasa dan kebenaran ada dalam hidup. Kasih berbuat kebaikan, dan tiada yang lain daripada kebaikan. Barang siapa yang mempunyai kasih, mengeluarkan buah kepada kesucian dan pada akhirnya hidup yang kekal. Yesus jugalah yang telah memerintahkan agar kasih seharusnya menjadi prinsip yang berkuasa dalam peraturan yang lama, yang memerintahkan agar kasih juga harus menjadi asas yang memerintah dalam hati para pengikutnya dalam perjanjian baru. Mengerjakan prinsip kasih adalah penyucian yang benar. Jadi saudara, dengan menurut perintah Allah, sebenarnya kita menggenapi kasih dalam hidup kita. Karena inti daripada menurut hukum adalah kasih. Inti daripada hukum itu adalah kasih itu sendiri. Kalau kita menuruti Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati kita, maka kita mengasihi Allah. Kalau kita menghormati hukum itu dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, maka kita mengasihi manusia, mengasihi sesama kita, mengasihi di lingkungan kita berada. Tuhan kiranya memberkati kita dalam pekabaran kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah pagi ini.
kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Kami dapat mengikuti firman Tuhan, perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Engkau dan mengasihi orang lain di sekitar kami. Bantu kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menerapkan prinsip ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu untuk kami, dan terima kasih untuk penjagaan Tuhan, perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Cukupkan segala kebutuhan kami, dan Roh Kudus-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.